Tetapi begini, wurudul imdad bihasabil isti'dad. Pertolongan Allah itu diberikan sesuai dengan kemampuan biasanya. Kadang dilihat, ini kalau dikasih alpat kayaknya nggak ke masjid lagi ini. Sibuk mandiin alpat kan. Ini kalau dikasih rumah 5 tingkat kayaknya nggak ngaji lagi nih. Jadi lihat dulu wurudul imdad bihasabil isti'dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli was-su'i wasyarri wad-dairi wad-dughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi yang wafat tahun 279 Hijriah. Imam Al-Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Muridnya Imam Muslim tahun 261 Hijriah. Dilanjut dengan Imam At-Tirmidzi yang menulis kitab hadis Sunan At-Tirmidzi, meninggal tahun 279 Hijriah. Termasuk karya beliau ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dilanjut Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, meninggal tahun 275 Hijriah. Termasuk muridnya Imam Al-Bukhari juga. Dilanjut Imam Abu Abdurrahman An-Nasai yang dikenal karyanya Sunan An-Nasai, wafat tahun 303 Hijriah. Terakhir Al-Imam Ibnu Majah Al-Qazwini, wafat tahun 275 Hijriah, sama dengan wafatnya Imam Abu Dawud As-Sijistani 275 Hijriah. Karya-karya mereka ini dikenal dengan Kutubus Sittah. Pernah dengar Pak ya? Kutub As-Sittah. Jadi kumpulan kitab hadis yang 6. Langsung saja masuk hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam Abi Isa At-Tirmidzi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana al-Laits bin Sa'd an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
urida alayyal anbiya'u, telah diperlihatkan alayya atasku al-anbiya. Siapa al-anbiya? Para nabi. Fa idza Musa darbun minar rijal ka'annahu min rijali Shanu'ah. Maka adapun Nabi Musa diperlihatkan kepada beliau itu darbun minar rijal, bagaikan seorang laki-laki dari rijali Shanu'ah, laki-laki dari negeri Yaman. Shanu'ah, kebanyakan orang Yaman itu perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang. Bahasa Nabi ka'annahu min rijali Shanu'ah. Wa idza ra'aitu Isa bin Maryam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud. Dan aku lihat, kata Nabi Isa ibni Maryam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud. Ternyata Nabi Isa itu mirip dengan orang yang aku lihat, sahabat namanya Urwah ibnu Mas'ud. Yang pernah saya sampaikan hadisnya, Urwah ibnu Mas'ud itu hobinya keliling ketemu pejabat-pejabat itu, ketemu orang-orang besar. Urwah ibnu Mas'ud, beliau pernah ngomong begini, laqad wafadtu 'alal muluk, aku pernah bertemu raja-raja. Wa wafadtu 'ala Qaisar, aku pernah ketemu raja Qaisar, raja Rum ya. Qaisar Rum ya. Wa wafadtu 'ala Kisra, aku pernah bertemu dengan raja Kisra Persia. Wa wafadtu 'ala Najasyi, aku pernah bertemu dengan raja Ethiopia. Wallahi, kata Urwah, in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat satu raja pun, satu pemimpin pun yang begitu dimuliakan oleh rakyatnya, yang begitu diagungkan oleh rakyatnya, yang begitu dimuliakan oleh rakyatnya, melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu diagungkan oleh sahabat-sahabatnya. Wallahi, kata beliau, intanakhoma nukhomah, bahasa dalam hadis begitu, kalau Rasulullah meludah, ini kalau lagi ngomong ya, kadang suka keluar dari mulutnya itu muncrat, itu nggak sampai ke tanah, itu dalam hadis. Wa intanakhoma nukhomah, kalau Rasulullah meludah, illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, pasti ludahnya sampai ke telapak tangan sahabatnya. Fadalaka biha wajhahu wa jildah, kemudian mereka usapkan ludah tersebut ke wajah mereka dan ke bagian tubuh mereka. Ini yang dalam bahasa pesantren disebut dengan tabarruk. Apa? Tabarruk, jangan dibidah-bidahin, Mbak ya. Kalau Nabi melarang pada saat itu mungkin nggak boleh, syirik-syirik bid'ah misalnya, tapi Nabi membiarkan. Bahkan beliau sering kali pernah membagikan rambut beliau, dibagi-bagikan. Kemudian ada beberapa rambut yang disimpan oleh sahabat di pecinya, di apanya. Itu tabarruk. Tabarruk itu ada dalam Quran. Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, itu pernah menderita kebutaan. Betul Pak ya? Kemudian Nabi Yusuf memerintahkan, bawa baju saya ini, gamis saya ini, kemudian usapkan di wajahnya. Sembuh Pak.
Itu namanya tabarruk. Idhabu biqamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Tetap keyakinannya Allah yang menyembuhkan, tetapi wasilahnya itu gitu. Wasilahnya itu. Ibu mau saya ludahin, Bapak. Peyok begitu. Enggak, ludahnya Nabi beda dengan ludahnya kita ini. Jadi kalau beliau ngomong muncrat gitu, enggak pernah sampai ke bawah. Illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Ada aja sahabat yang nerima itu. Diusap-usapi, saking dimuliakannya Rasulullah. Wa idza tawaddaa, lanjut hadis Urwah ini, kalau Rasulullah berwudu, kadu yaktatiluna ala wudu'ih, kadu yaktatilun, bahasanya yaktatilun, hampir-hampir sahabat itu bunuh-bunuhan gitu. Berebut maksudnya, yaktatilun itu bertengkar. Memperebutkan apa? Bekas air wudunya. Kalau di pesantren kan memperebutkan bekas kopi kiainya, bekas minuman kiainya. Kalau habis ngajar begini, sisa begitu ditungguin sama santrinya, Pak. Ditungguin, ini dihabisin apa enggak sama kiainya gitu. Alhamdulillah nggak dihabisin, rebutan itu, Pak. Itu praktek para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza takallama, kalau Rasulullah berbicara, khafadu aswatahum indah, para sahabat tidak berani meninggikan suara di hadapan Rasulullah, saking dimuliakannya beliau. Ini pengalaman Urwah bin Mas'ud. Mirip siapa tadi, Pak? Mirip Nabi Isa. Jadi beliau ini hobinya ketemu raja-raja, nggak ada yang dihormati kata beliau kecuali Rasulullah. Makanya sampai sekarang, Pak ya, penelitian siapa itu? Michael Hart, the 100 apa itu, ranking apa itu ya, 100 orang berpengaruh di dunia, padahal yang meneliti orang Kristen. Michael Hart itu menempatkan Rasulullah di urutan pertama, sampai jadi karya kontroversi itu kan. Dan memang seorang profesor ini peneliti gitu ya. Kenapa Nabi Muhammad ditempatkan di urutan pertama? Kata beliau nih, tidak ada satu pemimpin pun yang pengaruhnya begitu besar sampai 14 abad mengakar gitu. Terus dilihat dari sejarahnya, Nabi Muhammad tuh nggak ada celah. Ya jujur, nggak pernah mabok, nggak pernah main perempuan, nggak pernah zina, bersih, Pak. Dilihat oleh seorang profesor ini, bersih. Dan pengaruhnya itu luar biasa, Pak. Sebelumnya Nabi Muhammad tuh nggak ada. Tetapi ketika beliau menjadi pemimpin 200 tahun, 300 tahun kemudian, yang namanya Muhammad tuh banyak. Bahkan disebut-sebut terus oleh umatnya itu. Diteliti sama dia, dalam sholat berapa kali kita menyebut nama Muhammad tuh, Pak? Sholat berapa kali? 17 kali ya. Dalam tahiyat minimal 2 kali itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum dalam adzan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum dalam qomat, belum dalam sholat sunnahnya, tahajudnya, duhanya, hajatnya, nama beliau selalu disebut. Mengakar. Nggak ada pemimpin yang begitu. Itu yang bahasa Quran tuh wa rafa'na laka dzikrak gitu. Jadi betul-betul diangkat nama beliau. Terus dilihat orang-orang itu banyak dinamai dengan nama beliau gitu. Muhammad siapa, Muhammad siapa, Muhammad siapa. Luar biasa pengaruhnya. Maka kata Rektor UIN Jakarta, siapa namanya, Profesor Komarudin Hidayat, mengatakan penelitian ini relevan sampai sekarang. Jadi menempatkan Rasulullah di antara pemimpin-pemimpin dunia itu di nomor 1. Saya lanjutkan dulu. Terusan hadis tadi apa?
Wa idza amarahum ibtadaru amrah. Kalau Rasulullah memerintah, perintah itu pasti segera dilaksanakan. Wa ma yuhidduna ilaihin nadhar ta'dhiman lahu. Sahabat tidak berani memandang atau menatap lama-lama, ta'dhiman lah. Saking ta'dhimnya, hormatnya para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak ada yang jawab, tidur semua, pelit banget gitu. Ustadz Teddy mana Ustadz Teddy? Bukan Ustadz Teddy ini. Haji Teddy mana Haji Teddy ya? Teka tingali, HS di. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Ini mumpung muludan ya. Ini saya sampaikan, ada satu riwayat yang mungkin sering Bapak dengar. Abu Lahab, pernah dengar Abu Lahab? Abu Lahab itu ini dalam riwayat Bukhari ya. Yang meriwayatkan Urwah bin Az-Zubair. Jadi Abu Lahab ini sudah dinas oleh Quran, kekal selamanya dalam neraka. Tetapi setiap hari Senin, Pak, dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari, itu keluar dari jari jemarinya air. Itu yang disebut oleh para ulama rukhsatul adab, keringanan siksa. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena bahagia, senang, girang atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membebaskan budaknya, hamba sahayanya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, yang kemudian menjadi ibu sesusuan Nabi. Ibu susuan Nabi. Jadi ibu susuan Nabi ini banyak, salah satunya Suwaibah ini. Ada lagi Halimatus Sa'diyah itu ya. Karena saat itu ibu beliau Sayyidah Aminah tidak bisa mengeluarkan air susu. Nah, kebiasaan orang Arab seringkali mengambil ibu-ibu dari kampung gitu yang masih bersih air susunya, dan Rasulullah disusui oleh bekas budaknya Abu Lahab ini. Kata budaknya Suwaibah, wahai majikanku, telah lahir keponakanmu. Betul, telah lahir, benar. Jadi Abu Lahab ini pamannya Nabi ya, tapi yang bandel gitu. Betul, telah lahir. Betul, kalau begitu karena kamu bawa kabar gembira, aku bebaskan. Karena itu saya, kata Abu Lahab, dimimpikan oleh salah satu kerabatnya, diberikan keringanan siksa setiap hari Senin. Padahal sudah dinas oleh Quran kekal selamanya di dalam neraka. Maka ada seorang ulama hadis namanya Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimaski. Hafidh loh Pak ya. Ini direkam. Ini Hafidh ini derajatnya sudah bukan derajat ecek-ecek. Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimaski bikin syair begini Pak. Idza kana hadza kafiran jaa dhammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Beda diartiin Pak. Diartiin. Idza kana hadza kafiran, kalau yang ini saja yang kafir, maksudnya Abu Lahab, ja'a dhammuh, telah jelas celanya dalam Quran, bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, tangannya dikerangkeng di neraka jahanam, ata annahu fi yaumil itsnaini daima, tetapi diberikan atau datang keringanan siksa dari Allah setiap hari Senin. Apa lis-sururi bi ahmada, yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada, disebabkan karena senang bahagia atas lahirnya Ahmad, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu, maka bagaimana perkiraanmu bil abdil ladzi tula umrihi,
bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Dengan orang yang seumur hidupnya bahagia, bersyukur, bersolawat. Kalau dengar nama Nabi Muhammad tuh langsung disaut gitu dengan solawat. Bahagia. Wa mata muwahhida, dan kemudian dia mati meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syamsuddin Ad-Dimashqi? Demi Allah, orang ini akan diselamatkan oleh Allah. Yang kafir saja dapat keringanan siksa, masa sih yang mukmin enggak? Demi Allah, orang ini akan diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpit. Gak susah gitu hidupnya kalau hidupnya selalu berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat akan dimudahkan hisabnya, bahkan akan diberikan syafaat. Ini yang ngomong bukan saya, Al-Hafidh Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ya, kalau gelar hafidh itu sudah gelarnya level-level Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh, Imam As-Suyuti. Kalau mau bantah ya levelnya hafidh lagi sudah. Alhamdulillah. Udah saya kasih ijazah kan kemarin kan? Salawat syajaratun nukud. Salawat pohon uang. Nah, itu minimal itu. Diniatin kita ini memberikan hak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibaca 400 kali habis isya. Kayaknya hidup saya ini ruwet, nggak jelas gitu. Tujuan nggak tahu mau kemana. Keluarga bertengkar terus, hutang banyak. Pokoknya ruwet gitu, kayak nggak ada solusi. Nah, saya dapat ijazah ini dari Habib Sagab gitu. Beliau dapat dari Syekh Balqaid, seorang mursyid dari Aljazair. Diberi nama oleh beliau salawat ini syajaratun nukud, pohon uang. Salawat pohon uang, dari namanya aja udah ngeri nih Pak. Salawat pohon uang. Kata Syekh Balqaid, namanya guru Pak ya, kadang seringkali bisa melihat ahwalul murid, keadaan murid baik lahir maupun batin. Dilihat kayaknya kalau pulang dari Aljazair kamu susah di Indonesia, kayaknya begitu itu. Sagab sini, Habib Sagab dipanggil sini. Ini saya punya amalan, sudah saya amalkan. Biar kamu tidak susah pulang ke Indonesia, gitu ya. Seolah-olah di depan rumahmu ini ada uang. Kamu amalkan ya, ini sholawat aku kasih nama syajaratun nukud, pohon uang. Apa kata Habib Sagab? Kiai, Syekh, saya ini belajar bukan untuk cari duit, kata Habib Sagab. Cerita, bukan untuk cari dunia, ingin menjadi sufi, ingin membersihkan hati, belajar berakhlak gitu ya. Udah amalin aja kata gurunya gitu ya. Memang keadaan saat itu keluarganya dia sedang keadaan susah itu Pak. Daripada minta-minta udah amalin aja begitu. Dia amalin sampai 7 tahun Pak. Pulang ke Indonesia itu pernah istrinya sakit, kata beliau, ke rumah sakit itu cuma punya 1 baju. Sampai saya pontang-panting minjem kemana-mana. Tetapi saya istiqomah mengamalkan salawat syajaratun nukud ini habis isya 400 kali. Alhamdulillah 7 tahun diberikan futuh oleh Allah. Orang pelit, kata beliau, orang pelit itu Pak, bolong sakunya, pengen ngasih aja gitu. Udah saya udah banyak, kata beliau. Enggak, ini tabarukan, udah banyak saya, makasih. Sampai begitunya Pak. Itu kalau orang sudah dimakbul oleh Allah Pak. Kata beliau santai aja habis isya itu sambil nonton TV, sambil ngasuh anak, pegang tasbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali, jangan keluar dari waktu subuh. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah sebagaimana Allah memberkahi Habib Sagab. Diberikan pesantren luas, kalau tidak salah 2.500 hektar.
santrinya 27.000 gratis semua Pak makan. Dari mana? Bi barokatis sholawat. Datang aja udah gratis Pak. Berapa ton saya tanya sekali makan di sini santri? 11 ton apa berapa gitu. Tapi nasinya dicampur dengan jagung gitu ya, nasi jagung. Dari mana uangnya? Kami punya 50 lebih amal usaha pesantren. Ya nggak tahu, datang aja orang gitu. Itu berkahnya sholawat syajaratun nukud itu. Ya, hafal redaksinya Pak Haji? Diamalin, mudah-mudahan dapat berkahnya juga itu. Nah, tetapi begini, wurudul imdad bihasabil isti'dad. Pertolongan Allah itu diberikan sesuai dengan kemampuan biasanya. Kadang dilihat, ini kalau dikasih Alphard kayaknya nggak ke masjid lagi ini. Sibuk mandiin Alphard kan. Ini kalau dikasih rumah 5 tingkat kayaknya nggak ngaji lagi nih. Jadi lihat dulu wurudul imdad bihasabil isti'dad. Makanya memang dari awal niatnya jangan hanya itu Pak. Jadi niat bersolawat itu untuk memenuhi hak-haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak apa dah, nggak dibalas di dunia, di akhirat diberikan. Itu kan yang kita harapkan Pak. Di akhirat itu keadaan genting Pak. Semua orang berbondong-bondong ketemu para nabinya. Jangan datang ke saya, kata Nabi Adam, malu saya pernah berbuat salah, pernah makan buah yang dilarang. Datang aja sama cucu saya. Datang kepada Nabi Ibrahim, jangan datang ke saya. Saya pernah bohong 3 kali. Hanya karena itu malu memberikan syafaat itu. Didatangi semua para nabi. Akhirnya semua datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Isfa' tu syafa'. Berikan syafaat. Rasulullah pada saat itu sebagai Al-Fatih, sebagai pembuka. Jadi kalau beliau memberikan legalitas kepada semua orang saat itu, orang-orang soleh, ahlul Quran, para nabi, ayo berikan syafaat, maka mereka diizinkan memberikan syafaat. Itu karena dibuka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada solawat namanya solawat Fatih itu Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uglik. Jangan dibidah-bidahin karena memang Rasulullah Al-Fatih itu. Wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim dan seterusnya. Kalau Rasulullah bilang tutup, semua orang ditutup tuh, nggak boleh memberikan syafaat. Itu saking agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang masuk surga itu ya beliau terlebih dahulu, kemudian para nabi, kemudian umatnya. Jadi berkat kemuliaan Rasulullah, umatnya pun dimuliakan. Datangnya belakangan, tetapi masuk surganya duluan. Masuk surganya duluan setelah para nabi. Ya, ini Urwah bin Mas'ud. Jadi beliau itu diperlihatkan begitu. Apa kalau bahasa wali itu mukasyafah ya? Bahasa wali itu mukasyafah. Pernah suatu hari Nabi itu lagi sholat, ngambil apa? Buah surga. Lagi sholat gitu Pak. Jadi diperlihatkan dalam sholatnya itu surga. Sampai beliau mengatakan apa? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau engkau tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, maka engkau akan banyak akan sedikit tertawa, wa la bakaitum katsiran, dan akan banyak menangis. Jadi diperlihatkan neraka nangis, diperlihatkan surga, beliau seolah-olah ngambil buah dari surga gitu. Itu namanya kalau bahasa wali mukasyafah. Dan sering Rasulullah begitu. Bahkan sampai meninggalnya pun, wafatnya pun, itu kan diperlihatkan amalan umatnya Pak ya. Iya kan? Apa kata beliau? Kalau umatku melakukan amal soleh, fahamidullah, aku
syukur kepada Allah, alhamdulillah. Jadi nih Pak Haji Suradi, Pak Haji Wahyu lagi ngaji begini itu diperlihatkan kepada Rasulullah, alhamdulillah beliau. Tetapi kalau sebaliknya fa astaghfirulahum tuh. Apa? Rasulullah saking cintanya terhadap umat, beliau mintakan ampun untuk mereka gitu. Kalau melakukan amal salah. Jadi diperlihatkan dalam keadaan sudah wafat pun. Jadi kita sebenarnya nggak boleh mengatakan sudah wafat ya. Kalau bahasa ulama itu intaqala ilar rafiqil a'la, bahasa apa etikanya. Karena para nabi itu nggak meninggal sebenarnya. Wala taqulu liman yuqtalu, jasadnya saja yang ini. Mereka ahya, hidup. Ada pertanyaan, bagaimana cara kita membahagiakan orang yang sudah meninggal? Ya dengan amal soleh. Bagaimana cara kita membahagiakan Nabi? Ya dengan amal soleh. Saya pernah cerita apa belum ya? Ada seorang sahabat mulia namanya Sayyiduna Abu Darda. Siapa Pak? Sayyiduna Abu Darda. Abu Darda ini termasuk Ashabus Suffah. Ashabu As-Suffah. Itu beliau mengatakan begini, inna a'malakum tu'radu ala amwatikum fayusarruna wa yusaun. Amalan-amalan kalian orang hidup ini diperlihatkan kepada kepada kerabat-kerabat kalian, saudara-saudara kalian, guru-guru kalian, keluarga kalian yang sudah meninggal. Fayusarrun. Maka kalau amalan itu baik, mereka bahagia. Tetapi sebaliknya kalau amalan itu buruk, wa yusaun, mereka kecewa, tidak bahagia, tidak senang. Kenapa Pak Haji? Sampai mohon maaf beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an a'mala amalan ukhza bihi inda Abdullah ibn Rawahah. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari melakukan amal yang membuat malu, kecewa, tidak senang kerabat saya, saudara saya yang bernama Abdullah ibn Rawahah. Beliau punya kerabat namanya Abdullah ibn Rawahah yang beliau cintai. Saking tidak ingin mengecewakan saudaranya ini yang sudah meninggal, Abdullah ibn Rawahah sudah meninggal. Itu beliau berdoa, ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari melakukan amal yang membuat Abdullah ibn Rawahah kecewa dengan amal saya selama saya hidup di dunia. Ini kalau ditanya bagaimana cara membahagiakan orang yang sudah meninggal yang kita cintai, ya dengan amal soleh itu, dengan memperbanyak ketaatan. Abdullah ibn Rawahah ini satu lagi. Abdullah ibn Rawahah ini terkenal dengan syairun Nabi, dengan penyairnya Rasulullah. Banyak penyair beliau. Ada Hasan bin Thabit, yang terkenal Hasan bin Thabit. Itu dimimpikan oleh seorang anak perempuan. Di dalam mimpi itu, mohon maaf, beliau memarahi anak laki-lakinya. Marahnya begini Pak, limada ya bunai, limada la yusalli al-isya wara'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, kenapa engkau tidak berjamaah salat isya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya bunai, kata Abdullah ibn Rawahah, laqad akhjaltani wa ahrajtani fi muaskaril maut. Ngomongnya begitu dalam mimpi. Wahai anakku, sungguh engkau telah memalukan aku, mengecewakan aku, membuat aku prihatin di kampung kematian. Padahal nggak sholat berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, bukan maksiat, bukan, nggak sholat berjamaah saja. Itu Abdullah ibn Rawahah merasa malu di kampung kematian. Taib. Sampai mana tadi? Gak usah lama-lama Pak. Saya dari kemarin itu ada peresmian gedung tunanetra baru
di Puspiptek yang datang wali kota sampai jam 1, jam 3 sampai jam 4, jam setengah 6, setengah 5 ada kajian online dengan cari ustadz. Habis maghrib ada pengajian dengan mahasantri. Habis isya tadi malam ada maulid Nabi sampai jam 12 ya. Pulang belum tidur, nggak bisa tidur sebentar. Jadi antara otak dengan hati dengan mulut itu nggak klop. Mudah-mudahan sehat semua Pak ya. Ini Urwah bin Mas'ud. Jadi ini diperlihatkan kepada beliau ya. Wa ra'aitu Ibrahim, saya lanjutkan, dan aku melihat Nabi Ibrahim fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Lebih dekat kepada orang yang mirip dengan sahabat kalian ini. Jadi Nabi Ibrahim ini mirip dengan Rasulullah, yakni nafsahu, perawakannya, wajahnya, cara jalannya. Nabi Ibrahim itu mirip dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu Jibril. Afwan, kalau anaknya yang mirip dengan Rasulullah itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu cara jalannya, makannya, perangainya itu yang mirip betul dengan Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah. Makanya Sayyidah Fatimah itu betul-betul dicintai oleh beliau. Dan nanti akan menjadi pemimpin perempuan surga. Ada 4, ada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Maryam binti Imran, Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun. Walaupun menikah dengan Fir'aun nggak pernah disentuh sama sekali. Itu Sayyidah Asiyah akan menjadi Sayyidat Nisa'i Ahlil Jannah. Aisyah nggak masuk. Tetapi Aisyah itu termasuk orang yang paling dicintai oleh Rasulullah setelah Khadijah ya. Ditanya, ayyun nasi ahabbu ilaik? Minan nisa Aisyah, dari kalangan perempuan Aisyah. Minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa Nabi? Abuha, bapaknya yang paling aku cintai. Itu menunjukkan makomnya siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Kalau ditimbang imannya beliau dengan iman seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, di dunia ini selain para nabi ya, maka akan berat imannya Abu Bakar. Bagaimana beliau as-siddiq itu Pak, orang yang pertama kali percaya tanpa ragu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung menyatakan keislamannya, termasuk Isra Mi'raj, gak pakai mikir Abu Bakar. As-Siddiq. Beliau punya gelar juga Al-Atiq, banyak gelarnya, tapi yang dikenal As-Siddiq. Nama aslinya siapa Pak Abu Bakar? Abdullah ibnu Abi Quhafah, nama aslinya Abdullah. Kenapa Pak Ji? Ya, Nabi Muhammad mirip Nabi Ibrahim. Wa ra'aitu Jibril, dan aku melihat malaikat Jibril alaihi salam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihya. Beliau ini kalau datang kepada Nabi mewujud menjadi manusia, itu biasanya menyerupai sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Dikenal Dihyah Al-Kalbi ini sahabat yang punya postur tubuh yang ideal, kemudian ganteng, bercahaya gitu. Nah, malaikat kalau ketemu Nabi seringkali mewujud menjadi Dihyah Al-Kalbi ini. Jadi seolah-olah bukan malaikat gitu. Assalamualaikum, kelihatannya Dihyah ini mau ke rumah Nabi, padahal malaikat Jibril ingin menyampaikan wahyu. Jadi
sampainya wahyu itu macam-macam. Ada dengan cara menyampaikan gitu seperti ilham, sampai Nabi keringat dingin gitu. Pernah kejadian turun ayat ketika membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan zina itu kan Nabi berhenti sejenak Pak, sampai gemetar, lumayan lama nih, karena ayatnya panjang kan, sampai keluar keringat dari kepalanya. Makanya beliau diberikan salatina quwwah, 30 kekuatan laki-laki itu bukan untuk nafsu sebenarnya, bukan untuk syahwat, tetapi li husul al wahyi, untuk mendapatkan wahyu. Saking beratnya mendapatkan wahyu, keringat dingin lah bahasanya kalau itu. Nah, kalau yang seperti itu agak sulit. Ada yang mithlu silsilatil jaros, ada seperti suara lonceng. Nah, yang paling enak ya ketika malaikat Jibril berubah wujud jadi Dihyah al-Kalbi ini, ngobrol aja udah begitu. Dan mohon maaf Pak, malaikat itu tidak hanya malaikat ya, jin juga bisa mewujud menjadi manusia. Jin. Makanya jangan tertipu kita. Banyak orang ngaku jadi nabi itu, boleh jadi dia meyakini itu suara malaikat, padahal suara jin, suara setan. Musaddiq tapa di Gunung Salak, pagi-pagi mendeklarasikan diri menjadi nabi baru. Dia katakan, saya dapat wahyu katanya, Pak Wahyu. Boleh jadi itu setan, karena setan juga bisa nyuruh orang berbuat baik. Makanya saya katakan kita harus belajar persetanan sih memang Pak ya. Bisikan-bisikan setan itu harus kita pelajari. Karena ada orang yang meyakini ini suara Tuhan, padahal suara setan gitu. Pernah saya sampaikan mungkin, Imam Al-Ghazali bercerita, ada ahli ibadah yang bodoh, ada seorang alim yang fasik. Kalau tidak salah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kata beliau, ayyul aswa, mana yang paling buruk? Abidun jahil aw alimun fasik. Seorang ahli ibadah yang bodoh atau seorang alim yang fasik, hobinya maksiat. Maksiat itu tingkatannya tinggi, tingkatannya macam-macam. Ada maksiat, ada murtakib, ada fasik, ada ahlus syarr. Kalau maksiat ikut-ikutan, kalau murtakib sudah melakukan, mujrim. Kalau melakukannya berkali-kali disebut dengan fasik, pelaku dosa besar. Tapi 3 pelaku ini masih bisa tobat, masih mudah. Nah, jangan sampai tingkat yang keempat disebut dengan ahlus syarr, itu syirir. Yang kita sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dairi wat-tughyan. Jadi sudah tertutup hatinya. Apa tadi Pak? Apa tadi? Apa? Bukan. Setan. Mana yang paling buruk, seorang ahli ibadah yang jahil atau seorang alim yang hobinya maksiat? Itu diceritakan ada satu momen, Syekh Abid yang jahil ini bertahanus, bertapa. Tujuannya memperbanyak ibadah lah. Biasa baca Quran. Sampai 40 hari, ke hari 41 dia mulai mendapatkan suara-suara itu. Dia anggap seperti Rasulullah lah begitu. Nabi bertahanus, bertapa di Gua Hira. Apa suara itu? Kata Imam Al-Ghazali, wahai hambaku, dalam suara itu, aku jamin engkau dengan surga. Silahkan engkau melakukan apa saja yang engkau mau. Maksiat, zina,
mabuk, bunuh, silahkan, aku jamin engkau dengan surga. Nah, dia yakini itu suara dari Tuhan, karena jahilnya itu, yang tadinya ahli ibadah menjadi ahli maksiat, karena dia yakini dengan jaminan surga itu kan. Kemudian suara ini datang kepada alim yang fasik. Begitupun, lanjutkan aja kata suara tadi, aku jamin engkau dengan surga. Apa sikap orang alim ini? Karena tahu, dia ambil batu, dia lempar sumber suara itu. Bohong kamu, Allah tidak mungkin memerintahkan hambanya melakukan pembangkangan, melakukan kedurhakaan. Dia tahu itu bukan suara Tuhan, taunya karena alimnya itu walaupun fasik gitu. Itu setan. Setan kadang menyuruh kita berbuat baik gitu. Seperti Sayyiduna Abu Hurairah yang disuruh jaga Baitul Mal oleh Nabi, itu kan diberikan ijazah ayat kursi itu Pak ya. Hadisnya sahih. Pada malam hari ditangkap orang itu. Setan tapi mewujud jadi manusia, maling gandum. Ayo kamu mau kemana? Saya laporkan kepada Nabi. Dia mengiba, saya nggak makan 3 hari, keluarga saya kelaparan. Dilepaskan. Lapor kepada Nabi, apa kata Nabi? Besok datang lagi. Ditungguin nama Abu Hurairah Pak, orang ini. Ditungguin. Betul, datang lagi, maling lagi tuh Pak. Maling gandum lagi, ditangkap lagi. Kali ini kata beliau, tidak akan saya lepas, akan saya laporkan kepada Rasulullah. Jadi dihukum begitu. Mengiba lagi, kasihani saya nggak makan, keluarga saya kelaparan. Dilepas lagi, namanya sahabat, hatinya lembut-lembut. Lapor kepada Nabi, apa kata beliau? Besok datang lagi, 3 kali berturut-turut. Ditungguin. Betul, datang lagi orang ini. Nah, yang terakhir ini nggak bakal saya lepas, akan saya laporkan kepada Rasulullah, akan saya bawa. Nah, di hari yang terakhir ini dia ngomong begini, kalau kamu maukah kamu aku beri ijazah, aku beri wiridan gitu, zikir, yang kalau kamu baca tiap malam kamu tidak akan diganggu oleh setan. Ya mau, sahabat Abu Hurairah senang ibadah Pak. Ya mau. Apa itu amalannya? Baca ayat kursi sebelum tidur. Nah, setelah itu lepas aja, nggak tahu itu orang. Dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Betul, setan takut dengan ayat kursi. Tetapi kamu tahu siapa yang datang itu? Itu kaliber Abu Hurairah loh Pak ya, yang ahli ibadah, bukan musodek, bukan yang bukan orang pesantren pula, bukan. Ini yang tiap hari ngaji dengan Nabi, jamaah nggak pernah lepas, nggak tahu yang datang itu setan. Nabi ngomong begini, tahukah kamu siapa yang datang itu? Nggak tahu Nabi. Yang datang adalah setan. Meskipun dia memerintahkan kamu membaca ayat kursi, tapi kamu nggak tahu kan yang ngomong itu setan. Artinya setan bisa saja Pak menyuruh orang melakukan kebaikan. Ayo haji berulang kali, niatnya dibelokkan sama dia begitu. Makanya saya nggak heran kalau ada orang tiba-tiba ngaku jadi nabi di perbatasan antara Ciamis, mana itu, Cilacap ya. Nabinya siapa? Lucu tuh nabinya, Tugimin namanya Pak Haji. Tukang apa itu Tugimin? Rasul Cacap. Itu kan lucu-lucu sekarang. Sholawatannya aja kurang keren. Allahumma sholli ala Tugimin, kan kurang asik. Dipanggil kiai aja kurang sangar gitu. Kiai Haji Tugimin. Dan itu sudah terjadi pada masa Nabi, muncul Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, sampai yang terbesar sampai sekarang nih Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Itu boleh jadi tadi itu Pak, dia rasa itu wahyu padahal bisikan setan. Nabi Musa, mohon maaf, Nabi Musa apa Nabi Daud ya?
itu didatangin malaikat pencabut nyawa terakhir nih, malaikat pencabut nyawa, malaikat maut, tapi mau wujud jadi manusia. Mau apa kesini? Mau nyabut nyawa kamu. Ditonjok sama Nabi Daud. Nabi Daud apa Nabi Musa ya? Ditonjok, kurang ajar kamu mau nyabut nyawa saya. Cedak begitu, sampai keluar matanya. Itu sekali bernabi nggak tahu kalau yang datang itu malaikat. Apalagi kita, apalagi kita. Maka hati-hati memang ketika kita mendapatkan bisikan-bisikan tanpa ilmu yang memadai. Jangan-jangan itu memang godaan, itu untuk meruntuhkan akidah kita. Ya. Seringkali orang yang bersuluk, bertorikoh mendapatkan hal-hal yang begitu, dan itu dianggap oleh mereka sebenarnya sebagai cobaan saja. Bahkan karomah itu sendiri, karomah bagi orang-orang sufi itu cobaan sebenarnya. Cobaan. Yang mereka cari bukan itu. Karomah itu datang sendiri. Yang mereka cari istiqomah, itu yang sulit. Yang mereka cari istiqomah. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu sekalian diberikan sehat afiat. Anak-anak yang sedang belajar diberikan ilmu yang manfaat. Diberikan keluasan rezeki yang berkah. Dimudahkan dalam segala persoalan. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.